Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dolitan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waduh, saya kemarin tuh baru pulang dari Bali, Bu. Di Bali, ceritanya kan tahun baruan ya, Bu ya. Oh, tahun baru ke Bali ngapain coba? Waduh. Ibu ini udah seuzon aja sama saya. ...31 Desember terbang ke Bali, mau ngapain coba tuh? Pasti dugem gitu. Padahal Bu, 31 Desember saya ke Bali, saya diundang sama satu keluarga, Bu, keluarga muslim, tinggalnya di Denpasar. Anaknya kelas 2 SMA. Bulan September yang lalu anak mereka murtad, masuk agama Katolik. Anak kelas 2 SMA, Bu, umur 16 tahun. Kok bisa? Nah loh, kok bisa? Bisa lingkungan. Orang tuanya baru ngaku sama saya, iya kok, saya ini kurang perhatian sama anak kok. Saya ini sibuk, bapaknya kerja di BNI, ibunya kerja di Mandiri. Oh, dua-duanya orang sibuk semua lah. Anaknya 3, mungkin kurang perhatian. Ketika kurang perhatian, umur 16 tahun kan lagi nyari siapa aku gitu kan. Nah, jadi dia mencari jawaban. Dia tanya-tanya kepada orang tuanya nggak bisa jawab. Dia tanya-tanya kepada ustadznya juga nggak bisa jawab. Dia tanya ke gereja, dijawab gitu. Dijawab dengan doktrin gitu. Akhirnya dia murtad bulan September yang lalu. Orang tuanya minta tolong, ya kan? Akhirnya dari iparnya keluarga ini nonton video saya gitu, sering nonton gitulah. Istrinya udah komplain, kok ini suami saya nih kalau malam bukan pegang saya, pegangnya handphone gitu. Nonton video kok terus katanya, bukan saya yang dipegang gitu. Anaknya berapa, Bu? 3, itu udah dipegang, Bu ya. Nah, akhirnya diundanglah saya ke sana. Saya punya waktu 31 Desember, saya terbang ke sana, nyampe sore langsung ke rumah orang tua itu, ngobrol, diskusi dari jam 7 malam ya sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Enggak dikasih makan lagi. Sudah dibeliin makan, cuman karena saya udah keburu ngobrol, jadi makanannya nggak kemakan gitu. Udah ngobrol 3 jam baru ingat, oh iya belum makan. Sambil makan sambil ngobrol. Jadi alhamdulillah ketika di Bali 31 Desember pukul 12 malam, 12 maksudnya tanggal 00 ya, pas pergantian tahun baru itu di rumahnya itu di sekelilingnya semuanya pada mercon semua. Wah, berisik banget. Tetapi ketika mercon itu semua dinyalakan, saya mensadatkan anak itu kembali masuk Islam. Alhamdulillah ya. Iya, yuk. Ya kalau mau dibilang cepat, tapi dari bulan September, Bu. Karena orang tuanya baru tahunya 2 minggu kemarin. Baru tahunya baru pertengahan Desember, September, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan baru ketahuan. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi saya kembali bukan dugem, Bu, gitu. Ajeb-ajeb gitu. Itu malam tahun baru di Bali sudah selesai, subuhnya sampai saya pulang kajian terus. Alhamdulillah dibikin sebuah acara di Bali di sebuah kafe yang punya muslim. Alhamdulillah dibikin acara, undangan bebas buat siapa aja mau datang boleh ya. Yang datang banyak kan muslim, tapi ada orang Kristennya juga ya, datang juga di acara itu, dengerin gitu. Nah, di Denpasar ketika diberikan waktu tanya jawab, si moderatornya bilang ada yang
muslim di sini ada yang tunjuk tangan. Nah, silakan yang non muslim duluan yang tanya, saya bilang. Yang muslim harus sabar, saya bilang. Tunggu ya, yang non muslim dulu yang tanya. Ya sudah, dia tanya, saya jawab. Kemudian acara selesai, yang non muslim ini ngobrol lagi sama saya sambil makan. Ngobrol 1 jam lah, kurang lebih 1 jam ya. Alhamdulillah masuk Islam di kafe itu gitu. Masuk Islam di kafe. Enggak bu, kalau yang kafe cuma satu, yang lain masjid semua. Tapi satu kali saya ngisi kajian itu di sana, kajian subuh, namanya kajian musola apa gitulah, saya lupa namanya, tapi judulnya musola gitu ya. Ketika saya masuk, mana musolanya pak? Oh di lantai 2. Oh ya, naiklah kita. Begitu naik, saya lihat lebih besar dari ini bu tempatnya, 3 kali lebih besar dari ini, disebut musola. Bingung nggak pak? Saya begitu naik, ini musola nih pak, saya bilang gitu. Tanya sama DKM-nya kan, dapat izin masjid susah tat kata gitu. Ya, susah dapat izin untuk masjid itu susah. Di seluruh Denpasar itu katanya masjid cuma 4 katanya. Yang lain ada, tapi namanya sebut musola gitu. Tapi musolanya gede-gede pak. Musola sama ini 3 kali lipat gedenya dari ini. Alhamdulillah ya. Artinya saya senang karena saya bisa membagikan ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi. Iya, ilmu seperti inilah yang membandingkan antara Islam, Kristen dan Yahudi. Jadi kalau kita tahu di dalam kitabnya mereka isinya apa gitu ya, ketika kita berbicara dengan orang Kristen sendiri dan kita bisa membuktikan asal usul kitab mereka dari mana, siapa yang menulis, ada kitab yang tidak diketahui siapa yang ngarang, terus ada ayat-ayat yang kontradiksi, bahkan ada ayat-ayat yang tidak otentik. Jangan bilang sudah asli pak, orang bilangnya palsu. Saya bilangnya tidak sahih aja pak. Kita taunya kan sahih ya pak ya, sahih doif gitu ya. Saya bilangnya tidak sahih gitulah. Ya, artinya kita hanya mengajak saudara-saudara kita untuk berpikir gitu aja. Tapi kita tidak boleh memaksakan. Ya, terus kita bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka sendiri ternyata yang disebut dengan Yesus Kristus itu yang dituhankan oleh saudara kita, ternyata kok malah kita yang mengikuti perbuatannya. Tahu nggak bu maksudnya? Tahu nggak bu maksudnya? Di Islam kita yang laki-laki sunat, ya kan? Di kitab mereka Yesus sunat. Di Islam kita sholatnya sujud. Di kitab mereka nggak cuma Yesus saja, Yesus, Abraham, Musa, Nuh, terus kemudian Harun, Daud, kemudian Esra, Yosua, semuanya pada sujud. Di kitab mereka ada ayatnya. Kita semuanya sholatnya sujud, gitu. Kita puasa, ya bu ya. Yesus puasa, Nabi Musa puasa, semua pada puasa nabi-nabinya di kitab mereka. Kita gak makan babi. Yesus sendiri juga gak makan babi, karena dia bilang, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi itu hancur, 1 iota pun dari Taurat tidak akan dihilangkan. Nabi-nabi yang lain sebelumnya juga gak makan babi. Kita gak makan babi. Di kitab mereka juga diceritakan bahwa kalau yang di kitab mereka kan yang disalib Yesus, ya kan? Di Quran kan orang yang diserupakan. Jadi terlepas daripada yang di kitab mereka tuh yang disalib siapa, ketika jenazah yang diturunkan dikafani. Kita juga dikafani ya bu ya? Iya, emang udah meninggal apa? Kan belum. Maksudnya yang meninggal di dalam Islam jenazah dikafani. Di kitab mereka juga dikafani. Gitu. Dan kita bisa membuktikan bahwa ternyata kita yang melakukan atau mengikuti sunnah Yesus yang di dalam Bible. Sunnah Yesus ceritanya. Loh, betul kan? Istilahnya gitu Pak ya, sunnah Yesus di Bible. Kita yang melakukan. Jadi kalau kita, saya sering berdiskusi dengan teman-teman Kristen gini. Jadi kalau kita melakukan sunnah Yesus, ternyata setelah kita mati, Yesus ternyata Tuhan, dan yang kita sembah adalah Tuhannya Yesus, kita akan rugi apa bu? Nggak rugi ya bu ya?
Walaupun kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang kita sembah adalah Tuhannya Yesus, tapi kita melakukan apa yang Yesus lakukan, ternyata setelah mati, ternyata Yesus Tuhan. Ruginya di mana? Ya nggak apa-apa, paling cuma Tuhan toh gitu paling. Ya nggak? Tapi kalau orang Kristen yang sepanjang hidupnya menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, setelah mati ternyata Yesus bukan Tuhan. Gimana? Nangis bombay dong berarti ya? Minta dikembalikan lagi jadi manusia gitu ya? Sudah terlambat. Nah, jadi saya sering bilang ke teman-teman yang Kristen, jadi kalau kita sekarang nih hidup di dunia nih, kan kita sudah mengikuti kitab-kitab yang sudah ada di depan kita. Ada Quran, ada Bible. Ya, mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Keyakinan masing-masing harus tetap saling dihormati. Kita tetap harus saling menghormati keyakinan mereka. Saya cuma ngajak mikirnya, ya itu kita pakai manajemen resiko lah namanya. Itu namanya manajemen resiko. Mentang-mentang saya dulu kerja di perusahaan, jadi ngomongnya manajemen resiko gitu. Nah, ketika ada manajemen resiko, ada resiko yang lebih kecil dan ada yang lebih besar, mana yang kira-kira aman buat kita? Itu aja. Yang lebih kecil pasti. Nah, yang lebih kecil yaitu di Islam. Ya, dengan analogi seperti itu gitu ya. Dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka. Alhamdulillah, ketika ada orang-orang teman-teman Kristen yang mau mengikuti resiko yang paling kecil, bersyahadat. Ya, itu yang saya lakukan dengan teman-teman Kristen.